Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Diberkatilah Bapak Ibu dengan setia membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharakan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan karena roti makanan jasmani, tapi hidup oleh firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, biarlah firman-Mu Tuhan ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Mari isilah hidup kita dengan firman Allah. Sebab kata firman Tuhan, kita dikatakan berbahagia kalau hidup kita penuh dengan firman Allah. Karena kalau kita penuh dengan firman Allah, kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Itu mari kita mau kerja buat Tuhan. Karena firman Allah kita membaca 1 Tawil pasal 24. Puji Tuhan. Kita setiap pagi baca perjanjian lama berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca 1 Tawil 24 ayat 1 sampai 19. Sekarang kita mau baca ayat 20 sampai 31 berkaitan dengan Daud menetapkan keturunan suku Lewi yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Suku Lewi adalah kita semua. Tuhan sudah panggil kita. Tuhan sudah pilih kita untuk kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Jerih payah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan buat setiap kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 430. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak kerja kalau mau. Amin. Haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali. Amin. Haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak kerja kalau mau. Mari kita kerja buat Tuhan. Bawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus yang telah lahir. Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk keselamatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, ku mau melayani Tuhan. Ada banyak kerja kalau mau. Amin. Haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus yang telah lahir untuk kita, mati bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali. Amin. Haleluya. Tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa, berfirman Bapa. Kami rindu haus akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selagi hidup, mari kita mau hidup jangan hidup percuma, tapi hidup bagi Kristus. Sebab melayani pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Amin, haleluya. Suatu hari kelak kita pasti terima mahkota kebenaran yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu, kita punya Bapa kita Yesus yang sangat cinta kita semua. Terbukti Bapak Ibu dipelihara sampai pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita menyembah dan baca firman Allah. Kita puji Dia. Kita butuh Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan, siapa penolong kita? Siapa juru selamat kita? Tidak ada lain, yang satu-satunya itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sebentar kita baca Alkitab. Firman Allah ada di dalam hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sangat sukacita saya saudara, karena kita selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada selalu di dalam rencana Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Habis kita. Kata firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 6. Kalau kita keluar dari pokok anggur, ya, kita akan kering dibuang, bahkan dibuang ke lautan api di ya. Jadi tidak ada guna hidup ini saudara. Oleh itu mari kita mau hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ada di dalam pokok anggur yang benar. Firman Allah ada di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca 1 Tawarikh 24 ayat 20 sampai 31. Daud sudah menyusun church management saudara. Manajemen gereja, manajemen bait suci, manajemen rumah Tuhan. Sedemikian rupa sudah diatur sama Daud. Kemarin kita sudah baca firman Allah. Ya, para imam dibagi dalam rombongan-rombongan, grup-grup. Ya, kepala-kepala puak, kepala suku semua diatur begitu rapi dalam rangka Daud begitu tanggung jawab mempersiapkan nanti anaknya Salomo akan bangun bait suci. Ya, tapi manusia SDM-nya, jadi ini dari sumber daya manusianya dipersiapkan oleh Daud. Wah, luar biasa. Jadi gereja-gereja banyak menyentuh cara Daud. Sudah ada worship leader, ada singer, ada pemuji, ada pemusik, lengkap saudara. Ya, mari kita membaca ayat 20. Demikian firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 24. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yadea. Ini Amram ini papanya Musa saudara ya. Jadi Musa punya anak keturunan, semua ini keturunan Lewi saudara ya. Keturunan Lewi punya anak Harun, punya anak Miriam Musa ya. Jadi mari kita membaca firman Tuhan, ini semua dari Bani Lewi. Ya, keturunan dari Amram ya. Ya. Dari anak-anak Rehabia ialah Yesia seorang kepala. Dari orang Yisar ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala Amaria. Anak yang kedua Yesial. Anak yang ketiga dan Yekameam anak yang keempat. Anak Usiel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir.
Saudara Mika ialah Yesia. Dari anak Yesia ialah Sakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yesia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yesia anaknya ialah Shoham, Syakur dan Hibri. Semua keturunan anak-anaknya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sebagaimana contoh saya pribadi adalah putra kandung dari pendiri gereja Bethel Tabernakel di Jember, Saudara, Kristus hidup. Ya, termasuk pendiri Tabernakel salah satunya. Jadi sama-sama waktu murid langsung dari almarhum Van Hessel dari negeri Belanda. Melayani pekerjaan papi tahu, papi mami saya cintai. Sudah 70 tahun lebih melayani. Usia 90 tahun dipanggil Tuhan. Tapi usia masih muda, 17-20 tahun sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sampai akhir masa hidupnya usia 90 tahun dipanggil sama Tuhan. Ya, dan saya putranya langsung melanjutkan penggembalaan, ya. Dari Mahli ialah Eliezer, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yani Yeramil. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yemut. Itulah Bani Lewi merupakan mereka. Mereka pun sama seperti saudara suku mereka. Anak-anak Harun membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok dan Ahimelek dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi, dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudara yang terkecil. Semuanya oleh Daud diatur sedemikian rupa supaya nanti begitu bait suci dibangun oleh putranya Salomo, manusianya, SDM-nya sudah siap. Ada worship leader, tim musik, semuanya dipersiapkan untuk Tuhan. Mari kita bertanggung jawab, saudara. Dalam mana pekerjaan harus tanggung jawab. Ya, sebab ini kita cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Yesus datang untuk melayani, bukan jadi bos, tapi melayani. Seperti di dalam Matius 20 ayat 28, saudara. Aku datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apalagi Yesus sudah berani berkorban. Mari saya mau baca Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak yang coba. Sudah melayani, berkorban sampai rela mengorbankan yang paling sempurna, nyawanya di atas bukit Golgota demi keselamatan kita semua. Kalau Yesus melayani kita, mari kita juga sama. Kita mau ikut Yesus. Kita menjadi gembala-gembala kecil, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Sebab apa yang kita kerjakan dari firman Tuhan tidak sia-sia, ya. Dalam Yohanes 12 ayat 28 ayat 26, saudara, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa, saudara. Yohanes 12 ayat 26, saya mau baca. Yohanes pasal 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, seorang pelayan Tuhan harus ikut Yesus. Berarti karakter Kristus. Ikut Yesus seperti Yesus. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Harus bersama-sama, ya. Jadi ada di dalam rumah Tuhan. Jadi Yesus selalu ada di dalam rumah Tuhan. Jadi kita melayani pekerjaan di rumah Tuhan seperti Daud mempersiapkan untuk membangun bait suci rumah Tuhan, dipersiapkan SDM-nya. Jadi pelayan Tuhan ini, jadi melayani pekerjaan Tuhan harus selalu berada di dalam rumah Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Coba ini melayani pekerjaan Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan. Anak seorang hamba Tuhan dipanggil, dipilih. Saya menjadi hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dan janji Tuhan dihormati oleh Bapa. Oleh itu mari, kalau firman Allah begitu singkat tentang pelayanan, Raja Daud begitu mempersiapkan dari keturunan Lewi. Demikian Tuhan mempersiapkan kita semua untuk maju melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11, biar rohmu menyala-nyala, maju terus, tak gentar melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saya tak gentar melayani pekerjaan Tuhan sampai sekarang. Kemarin melayani pekerjaan itu di Israel. Tempoh hari pernah saya ke Hong Kong, berapa negara, ke Korea, ke Bangkok, berapa negara, ke China, semua untuk Tuhan. Semuanya untuk cari jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Selagi hidup yang Tuhan berikan kesempatan buat kita, jangan kita sia-siakan. Berikan hidup untuk Tuhan. Cari jiwa-jiwa dan hidup kita harus menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi terang, menjadi garam. Hidup berdampak bagi dunia ini supaya Kristus dipermuliakan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak kerja buatku,
Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak kerja kalau mau. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang produktif. Jangan menjadi anak Tuhan yang pasif, diam aja. Tetapi kita proaktif. Kita mau rajin menjadi anak Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Marilah kita mencari jiwa-jiwa, beritakan Injil kerajaan surga, beritakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus sudah lahir dan mati, tetapi bangkit pada hari ketiga. Yesus sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali menjemput kita semua. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan menyertai. Dan jangan lupa, masalah pekerjaan itu masalah horizontal. Tapi melain pekerjaan Tuhan, itu masalah vertikal. Berkaitan dengan Tuhan. Mari kita atur waktu. Supaya jangan sampai kita hanya fokus bisnis, dunia. Tapi nggak ada waktu buat Yesus. Aturlah waktu seimbang. Ada vertikal, ada horizontal. Dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Masalah horizontal itu urusan Tuhan, karena Dia sanggup memberkati kita dengan cara yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.